penyakit ini, dan penyakit ini bukan hanya menimbulkan masalah di dalam bidang kesehatan, tetapi dampak lebih jauh itu juga akan mengenai sektor ekonomi, ya, banyak terjadi pemutusan hubungan, ya, kerja, ya. Kemudian juga orang tidak bisa bekerja, dan kalau kita tidak bisa mengatasi pandemi ini, ya, maka kita akan menuju ke arah kebangkrutan. Nah, karena itu pada kesempatan ini kalau kita lihat, ya, angka-angka penderita COVID itu makin naik, ya. Karena itu saya kira sudah tepatlah kita kembali lagi berbicara tentang masalah COVID-19. Jadi sekali lagi COVID-19, ya. Nah, kalau kita lihat definisi dari penyakit ini, ya, penyakit ini adalah penyakit atau gangguan saluran nafas, ya, yang bisa mengenai saluran nafas atas dengan gejala-gejala seperti influenza, yaitu ada demam, batuk, pilek, ya. Tapi bisa juga, ya, berlanjut ke saluran nafas bawah, ya, sehingga menimbulkan gejala sesak. Tetapi, ya, penyakit ini kemudian berkembang bukan hanya mengenai saluran nafas, tetapi juga mengganggu sistem yang lain, ya. Nah, misalnya adalah sistem saluran cerna, ya. Sekarang ini sudah diketahui bahwa penyakit ini juga menginfeksi saluran cerna, ya, karena ternyata reseptornya, jadi tempat untuk berikatannya virus, ya, dengan sel itu juga ditemukan di saluran cerna. Kemudian juga di otak, ya, kemudian di ginjal, ya, dan di tempat-tempat yang lainnya, ya. Dan gejalanya, kalau yang tadinya awalnya hanya gejala di saluran napas, sekarang bisa ke arah diare, ya. Kemudian bisa juga, ya, ditemukan sekarang sudah banyak juga, yaitu hilangnya kemampuan untuk mencium atau menghidu, ya. Kemudian juga tidak bisa merasa atau mengecap, ya. Karena itulah penyakit ini, ya, sekarang ini sering disebut sebagai the great imitator. Jadi penyakit yang bisa menyerupai penyakit-penyakit yang lainnya, ya. Jadi kalau saya bilang ini ibaratnya setan, ya. Jadi bisa, ya, menyerupai, ya, banyak, ya, baik seperti orang muda maupun orang tua, ya. Nah, karena itu, ya, penyakit ini bukan hanya dari segi gejalanya saja yang bisa menyerupai yang lain, tetapi dia bisa menyerang siapa saja, ya. Mulai dari kecil, ya, anak kecil sampai dengan orang tua, ya. Mulai dari gubernur, ya, sampai tukang bubur, ya. Bahkan kita tahu juga di negara lain, ya, ada kepala negara yang terkena, ya. Jadi mulai dari presiden sampai presiden, saya kira, ya. Kemudian penyakit ini, ya, terjadi di mana saja. Bahkan saat ini pandemi, ya, di Indonesia sendiri, ya, sudah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, ya. Dan juga kapan saja, ya. Jadi, ya, kita tidak bisa tahu, ya, penyakit ini, ya, akan menularkan, ya, kapan waktunya. Dia bisa menularkan kapan saja, ya. Nah, target utama, ya, dari penyakit ini, ya, ini dikenal dengan nama SMS, ya, senior, ya, man and smoker, ya. Senior, ya, ini terutama mengenai banyak orang tua, ya, man, ya, laki-laki, tetapi juga bukan berarti perempuan tidak terkena, ya. Kemudian smoker, ya, ini mesti hati-hati karena penyakit ini juga mengejar-ngejar para perokok, ya. Kemudian yang mempunyai komorbid, ya, diabetes, hipertensi, ginjal, ya, maupun penyakit kegemukan, ya, dan lain-lain, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, penyebab atau etiologi dari penyakit ini itu adalah virus corona, ya, yang dikenal virus corona 19 atau COVID-19. Penyakit ini sebetulnya merupakan penyakit hewan yang asalnya dari hewan, kemudian melakukan transmisi ke manusia setelah terjadi mutasi genetik, ya. Kalau kita lihat virusnya, ya, ini berbeda dengan virus influenza biasa yang merupakan virus DNA. Virus corona ini adalah virus RNA. Jadi virus RNA ini, ya, ini adalah virus yang single strain, ya. Kita lihat, ya, dia rantainya hanya satu, ya. Virusnya berbentuk bulat,
ya, dengan ukuran kurang lebih 50 sampai 200 mikrometer ya. Ini kalau kita lihat strukturnya ya, ini terdiri atas tonjolan-tonjolan protein pada permukaannya, ini yang kita sebut sebagai spike ya. Spike ini artinya duri ya. Nah, melalui spike inilah dia akan menempel ya pada sel-sel sasaran, sel-sel targetnya ya. Kemudian ya, struktur yang kedua ini ada membrannya di sini ya, dan juga ini kita lihat ya ada struktur pada membran yang kita sebut sebagai envelope ya atau kapsul ya. Lalu di sebelah dalam itu terdapat nukleokapsid ya, ini pembungkus dari RNA-nya, dan di sebelah dalamnya ini nih kita lihat RNA-nya ya, yang terikat, yang terbungkus oleh nukleokapsid ya. Nah, usut punya usut ya, ternyata virus ini satu famili ya dengan virus MERS ya. Virus MERS ya, yang di tahun 2012 ya, ini yang kita kenal dengan nama flu Timur Tengah atau flu onta ya. Kemudian juga mempunyai kekerabatan yang sangat erat dengan SARS atau yang kita kenal dengan nama flu burung yang terjadi di tahun 2002 ya. Nah, dari penelitian epidemiologi ya, kematian dari SARS ya, ini kurang lebih 10%, MERS ini 37%, sementara COVID-19 ini sekitar 3-4%. Tapi kalau kita lihat angkanya seolah-olah kecil ya. Tetapi kita tidak hanya melihat pada angka-angka yang tertera, tetapi dampak dari penyakit ini ya yang menimbulkan pandemi. Nah, kalau kita lihat akte kelahirannya ya, virus ini termasuk ordo Nidovirale ya, keluarganya Coronaviridae, dengan genusnya adalah beta coronavirus, dan spesiesnya adalah 2019 novel coronavirus ya. Nah, karena secara genetik ya, virus ini menyerupai ya dengan Severe Acute Respiratory Illness Coronavirus atau SARS-CoV ya, ini penyebab flu burung ya. Jadi secara genetik kurang lebih kemiripannya 89% ya. Dan juga struktur 3 dimensi pada protein spike-nya ini sangat mirip sekali dengan SARS-CoV ya. Maka International Committee on Taxonomy of Viruses, jadi ini adalah komite internasional yang bertugas untuk pemberian nama dari virus, kemudian menamainya sebagai SARS-CoV-2 ya. Jadi SARS-CoV-1 itu adalah Severe Acute Respiratory Syndrome ya, karena ya, atau yang dikenal sebagai flu burung ya. Dan yang SARS-CoV-2 ya, inilah yang kita kenal sebagai corona ya. Nah, dia dikenal sebagai coronavirus karena memang bentuk dari strukturnya ini menyerupai mahkota atau corona ya. Nah, virus ini menular dari masuk ke saluran napas atas ya, kemudian dia bereplikasi dan akan turun ke saluran napas yang bawah ya. Nah, di samping itu dia juga dapat berpindah ke saluran cerna atau gastrointestinal ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana transmisi dari virus ini ya. Virus ini ditransmisikan melalui droplet ya. Droplet itu adalah percikan liur ya dari saluran napas ya. Misalnya pada saat kita batuk atau bersin itu akan ada percikan liur yang dipanggil dengan nama droplet ya. Kemudian kontak dekat dengan penderita misalnya melalui jabatan tangan ya, kemudian menyentuh benda atau permukaan yang terdapat virus ya. Kemudian kita menyentuh mulut, hidung atau mata sebelum mencuci tangan ya. Nah, sudah diketahui bahwa virus ini dapat bertahan pada permukaan benda plastik atau stainless steel ya hingga lebih dari 72 jam ya. Jadi lebih dari 3 hari. Kalau tembaga itu sampai 4 jam. Di kardus yaitu kurang lebih 24 jam. Kemudian juga dapat ditemukan di gagang pintu ya, kedudukan toilet, jendela, lemari ya, dan yang lain-lainnya ya. Karena itu ya,
kita mesti berhati-hati ya pada saat menggunakan toilet umum ya. Dokter Aulia, maaf dok. Ya. Halo dokter. Halo, ya terdengar. Tadi ada yang masuk join terus dia present, jadi dokter keluar. Boleh dipencet. Kedengaran dok? Dokter Ya. boleh skip dulu. Ya. Masuk ke Google Meeting ya, nanti present lagi. Oh gitu. Ya. Kurang Ada paham. teman IT di situ dok? Tadi ada teman yang masuk, terus dia mencet present, jadi dokter ketutup. Ya bentar ya Mas. Dibantu present. Ya bentar. Kavini, terima kasih. Kenapa dok? Udah dikeluarin aja nggak apa-apa. Mana Kavini? Ini udah mencapai batas maksimum, Mas. Aku keluar dulu ya. Oh ya dah. Ya, bentar. Oke. Boleh. Nanti join lagi. Buatin ya, masuk dokter Aulia. Tadi keluar berarti Kak. Masuk lagi. Udah full Udah? lagi. Udah kedengaran? Sorry Sudah ya. masuk Kavini. Terima kasih. Bentar. Tinggal di present. Oke. Untuk teman-teman, dimohon untuk jangan present ya. Karena kelebihannya Google Meeting adalah semua peserta bisa mempresentasikan gadgetnya masing-masing. Jadi kalau ketika present, pasti pembicaranya langsung ketutup PowerPoint-nya. Oke, terima kasih. Boleh dilanjut, Dokter Aulia, silakan dok. Ya, terima kasih. Ya, kita lanjutkan. Ya. Jadi transmisinya melalui droplet atau percikan ya, sekret di saluran nafas, ya. Kemudian melalui kontak erat, ya. Nah, droplet ini ya, dapat dihasilkan pada saat kita tertawa atau berbicara atau pada saat batuk atau bersin. Ya. Nah, kalau itu ya terjadi pada penderita, ya, maka dia akan menimbulkan aerosol, ya. Jadi percikan droplet yang infeksius, ya, yang mampu menularkan. Ya. Nah, pada saat bersin itu memproduksi kurang lebih 40.000 droplet, ya. Ini saya juga tidak tahu ya siapa yang iseng menghitung ya jumlah dropletnya 40.000 ya. Kalau nggak percaya ya nanti silakan hitung sendiri ya. Pada batuk itu 3.000 ya, bicara 5 menit itu kurang lebih 3.000 ya. Nah, bagaimana dengan penularan lewat udara atau airborne ya? Nah, kurang lebih 2 atau 3 minggu yang lalu ada kurang lebih 200 saintis dari seluruh dunia itu memberikan pernyataan kepada WHO ya bahwa penyakit ini bisa ditularkan lewat airborne ya. Tapi sampai saat ini memang WHO belum memutuskan ya apakah ini secara resmi dinyatakan ya penularannya bisa dilakukan lewat airborne, jadi lewat udara ya. Karena kalau ini ternyata betul lewat udara ya, maka kondisinya akan bisa makin memburuk ya. Kemudian untuk aerosol ini penularannya ya, ini akibat nebulizer hingga 3 jam. Jadi mungkin kita perlu berhati-hati dan pada penderita ya dengan gangguan napas ya yang memerlukan nebulizer ya. Nah, ini untuk menebulizer tentu ya bisa dilakukan tetapi dengan syarat-syarat yang sangat ketat ya. Umpamanya di ruangan yang punya tekanan negatif, mempunyai penyedot ya. Kemudian juga setelah itu harus dilakukan pembersihan dan dibiarkan ya hingga 3 jam ya, lebih dari 3 jam ya. Ini adalah rangka untuk memutus transmisi kuman ya. Kemudian terbanyak penularan itu adalah asimptomatis ya. Bagaimana dengan plasenta ya? Hingga saat ini belum terbukti bahwa penularan bisa melalui plasenta ya. Nah,
penelitian ya pada air ketuban, pada darah tali pusat dan pada ASI ya, pada penderita COVID-19 yang hamil atau menyusui ya, itu ternyata tidak ditemukan ya. Kemudian penularan fekal oral ini ternyata sangat besar ya, karena ternyata ada 23% dari pasien ya yang tidak ditemukan virus di saluran napas, jadi swabnya negatif, tetapi ternyata di fesesnya ternyata positif ya. Jadi mungkin kita harus berhati-hati ya, karena penularan fekal oral ya, jadi penularan nanti lewat makanan itu bisa terjadi ya. Apalagi kalau kita lihat nanti dalam slide selanjutnya bahwa reseptor, jadi tempat berikatannya virus ini dengan sel pada saluran napas dan pada saluran cerna itu ternyata sama ya. Nah, penularan terhadap petugas medik ya itu mencapai 3 sampai 8%, 3,8% ya dari penderita. Nah, ini kita lihat bagaimana proses penularannya terjadi ya. Kalau kita lihat ya, ini secara histologi ya, ini bidang saya ya. Ini saluran napas kita ya, ini dilapisi oleh epitel ya. Jadi sel-sel yang berfungsi untuk pertahanan ya di sisi luar ya. Dan ini adalah lumen dari saluran napas ya. Ini adalah lubang saluran napas ya. Nah, kuman virus ya yang masuk ya, epitel ini kalau kita lihat ya pada permukaannya itu ada rambut-rambut. Nah, rambut-rambut ini berfungsi untuk menyapu ya. Kalau ada debu, ada bakteri atau apapun yang akan disapu untuk keluar dari saluran napas ya. Nah, di samping itu di antara sel-sel ini ada sel-sel yang menghasilkan sekret yang kita panggil sel goblet ya. Yang menghasilkan sekret ya yang fungsinya dua, untuk melumasi permukaan dari saluran nafas ini ya, yang kedua untuk menangkap partikel-partikel atau virus supaya tidak masuk ke bagian yang lebih dalam. Kemudian lendir ini akan disapu ya oleh sel-sel silia. Kemudian epitel ini bervariasi ya sampai dengan ke alveolus ya. Ini adalah dinding yang melapisi paru-paru ya. Itu ada 2 sel, yaitu sel pneumosit tipe 1 dan tipe 2 ya. Yang tipe 1 ini yang umum lapisi epitelnya, sementara yang tipe 2 ini akan membentuk surfaktan ya yang menjaga supaya lumen dari saluran napas yaitu alveolus di paru-paru ini tidak kolaps ya. Nah, sekarang bagaimana epitel ini bisa terinfeksi ya. Nah, coronavirus yang masuk dari saluran napas, dia akan bisa berikatan dengan reseptornya yang kita sebut sebagai ACE2, angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2 ya. Nah, ACE2 ini akan berikatan dengan spike-nya, dengan bagian duri dari virus corona. Nah, setelah dia berikatan, maka permukaan membran ini ya, ini akan melakukan yang dipanggil endositosis ya. Sehingga si coronavirus ini akan dibungkus, diselubungi ya oleh dinding atau membran sel ya. Kemudian setelah itu dia akan masuk ke dalam ya. Nah, di dalam ya virus ini kemudian akan ya memecahkan diri ya, melepas materi genetiknya yaitu RNA-nya. Kemudian RNA ini akan diperbanyak ya, dan sebagian lagi akan ditranslasikan membentuk bagian-bagian dari virus ya. Lalu kemudian antara bagian-bagian virus ini diassembling kembali ya pada daerah Golgi ya. Kemudian dimasukkan materi genetiknya dan akhirnya terbentuklah virus yang baru ya. Jadi terbentuklah virus-virus baru yang sangat banyak ya. Nah, ini adalah proses penularannya. Nah, setelah dia dibentuk ya, setelah dia dibentuk maka dia bisa keluar ke permukaan dari sel, kemudian menginfeksi sel di sampingnya yang masih sehat. Begitu terus ya secara transmisinya. Di samping itu dia juga bisa menerobos masuk ke dalam ya, ke dalam jaringan ya. Dalam jaringan, kemudian dia bisa mengenai pembuluh darah yang ada di bawah dari sel-sel epitel ini ya,
Dan kalau dia masuk ke pembuluh darah, maka dia bisa beredar ke seluruh tubuh kita. Ya, ini bahayanya. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat apa yang terjadi pada saluran nafas, yaitu pada alveolus paru. Ya. Nah, dalam kondisi normal, alveolus paru ini dilapisi oleh dua jenis sel, yaitu sel pneumosit tipe 1 atau alveolar cell tipe 1 dan tipe 2. Ya. Tipe 1 ini adalah yang melapisi permukaannya yang umum, sementara tipe 2 ini adalah sel yang menghasilkan surfaktan. Ya. Nah, surfaktan ini akan mempertahankan ya lumen dari alveolus ini supaya tidak kolaps. Ya. Nah, ketika terjadi infeksi dari virus SARS, ya, dia menempel pada epitelnya, ya, maka di sini akan terjadi timbul peradangan. Ya. Nah, akibat peradangan, ya, maka akan masuk ya akan jalan menuju ke permukaan sel ini ya ke sel-sel yang rusak itu adalah makrofag ya. Nah, makrofag ini ya yang menerima sinyal-sinyal radang atau inflamasi kemudian memanggil teman-temannya lagi. Kemudian makrofag ini akan melepaskan sitokin ya untuk memanggil ya sel-sel pertahanan tubuh yang lainnya. Nah, di samping dia memanggil sel-sel yang lain, dia juga akan menyebabkan terjadinya pelebaran dari pembuluh darah, ya terjadi vasodilatasi, dan akibatnya ya membran ini menjadi lebih permeabel, ya sehingga cairan yang dari pembuluh darah ini akan bisa keluar, ya keluar kemudian mengisi alveolus. Ya. Di samping itu, sel-sel leukosit juga bisa keluar kemudian untuk berusaha ya menghancurkan ya virus yang masuk ini ya. Nah, makin lama tingkat keparahannya ini akan tambah banyak sehingga alveolus ini makin tergenang ya oleh cairan ya. Kemudian di samping itu ya surfaktan yang terdapat di permukaan ini akan diencerkan ya. Dan dia juga tidak bisa dibentuk lagi karena pneumosit tipe 2-nya ini mengalami kerusakan. Jadi surfaktan juga nantinya akan hilang ya, kendisis ya. Nah, akibat hilangnya surfaktan, maka paru ini menjadi kolaps ya. Dan karena cairan ini tambah banyak ya, akhirnya ini akan mengganggu pertukaran dari gas ya menembus sawar darah paru sehingga oksigen tidak bisa masuk ya ke dalam pembuluh darah, sebaliknya CO2 juga tidak bisa dilepaskan. Ya, nah kalau ini terjadi ya seperti ini, pada akhirnya pasien akan sesak dan akan bisa jatuh ke dalam gagal nafas. Ya. Nah pada kondisi itulah ya itu diperlukan ventilator dan untuk mengatasi kondisi ini, ya biasanya ventilator yang kita berikan harus diberi tekanan yang kuat ya untuk bisa mengatasi hambatan dari cairan ya atau lendir yang mengisi ya lendirnya ini lendir yang kental ya yang mengisi dari alveolus ya. Ini yang terjadi pada kasus yang parah ya. Nah, ketika sel menginfeksi dari ketika virus menginfeksi dari sel ya maka ya sistem pertahanan tubuh ya yang dipanggil APC ya antigen presenting cell ya ini sejenis makrofag ya itu akan menyodorkan ya partikel dari virus yang berhasil dimakannya ini di permukaan dari makrofag ini dan ini kemudian akan menstimulasi datangnya dari sel-sel limfosit ya limfosit T ya kemudian limfosit T ini akan mengeluarkan ya berbagai faktor inflamasi interferon ya interleukin ya dan juga kemokin ya ini gunanya untuk memanggil teman-temannya yang lain ya. Nah ini adalah sistem imunitas selular. Di samping sistem imunitas selular maka sistem imunitas ya humoral ya ini yang diperankan oleh limfosit B ini juga akan dirangsang ya sehingga akan menghasilkan antibodi ya. Jadi kalau kita lihat dari sejarah ini pembentukan dari antibodi ini terjadi kemudian setelah infeksi virus masuk ya. Oleh karena itu kadang-kadang kita mendapati ya pasien dengan tes repeat test yang
awalnya ternyata negatif, tapi kemudian ternyata dia menderita COVID, ya. Karena itulah pemeriksaan baku standar masih tetap menggunakan PCR, ya. Jadi ya berdasarkan patogenesis ini. Baik, sekarang kita tinjau ya bagaimana gejala klinis, ya. Gejala klinisnya ini bervariasi mulai dari tanpa gejala atau asimptomatik, ya. Kemudian gejalanya ringan, ya, lemah-lemah saja, ya. Kemudian tidak nafsu makan, ya. Ya, nafsu makan ini bukan karena nggak ada lauknya, ya. Kemudian lemas, ya, atau malese, nyeri tenggorok, ya, sakit kepala, demam, ya. Nah, gejala-gejala ini mirip seperti flu biasa, ya. Tapi ya kita dalam musim pandemi ini kita harus berhati-hati, ya. Karena itu ya bisa saja gejala seperti flu, tapi sebenarnya ini sudah terkena penyakit COVID-19, ya. Kemudian kalau sudah lebih lanjut, maka gejalanya akan ditandai gejala yang berat, sesak napas, ya, sadar oksigennya rendah, ya. Dan jangan lupa, karena penyakit ini great imitator, ya, kalau ada rasa-rasa mual, muntah, ya, kemudian diare atau mungkin sembelit, ya, kemudian ada rasa tidak enak di perut, ya, ini juga ya dapat merupakan gejala dari COVID-19, ya. Kemudian gejala yang lain, ya, itu adalah kita kehilangan penghidup, ya. Jadi untuk mencium, jadi kalau umpamanya ada bau makanan yang enak, ya, tiba-tiba kita tidak bisa menciumnya, nah ini kita hati-hati, ya. Ini jangan-jangan adalah satu infeksi virus corona, ya. Begitu juga kalau kita rasa loh kok makanan tidak terasa asin, ya, atau tidak ada rasanya, ya, jangan marah sama pedagangnya, ya. Ini ya yang harus marah kita pada corona, ya, karena ini kemungkinan adalah gejala dari coronavirus, ya. Di RSCM sudah ditemukan bahwa coronavirus ini bisa mengenai otak, ya. Ada meningitis encephalitis, ya, yang ternyata penyebabnya adalah virus corona, ya. Di samping itu juga ada ya penyakit-penyakit kulit, ya, saya agak lupa, ya, saya pernah baca, ya, itu penyakit kulit yang ternyata juga disebabkan oleh corona, ya. Jadi hati-hati, penyakit ini seperti setan, ya, great imitator, jadi dia bisa menyerupai, ya, dia mempunyai 1000 muka, ya, karena itu kita mesti berhati-hati, ya. Nah, ini kalau kita lihat perjalanan klinisnya, mula-mula itu asimptomatik. Jadi pada saat virus baru masuk, ya, mengenai epitel di saluran napas, ya, ini ya inkubasi virusnya ya kurang lebih 3 sampai 14 hari, ya. Ya, rata-rata sekitar 5 hari. Ini biasanya tanpa ada gejala, ya. Nah, PCR di sini kalau kita lakukan swab, ya, ini mungkin sudah kita dapatkan hasil yang positif, ya. Tetapi ya untuk pemeriksaan repeat test di sini biasanya dia masih belum terdeteksi, ya. Jadi karena itulah kita hati-hati, kadang-kadang repeat test awalnya negatif, tapi ternyata kemudian dia menderita penyakit penyakit corona, ya. Kemudian kalau ini dibiarkan berlanjut, ya, setelah virus ini memperbanyak diri, bereplikasi, maka akan mulailah timbul gejala, ya, yang saya sebutkan tadi, ya. Bisa sakit kepala, ya, karena itu mengenai saraf, ya. Bisa juga demam, batuk, pilek, ya, jadi tenggorok, ya, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini biasanya PCR sudah positif, ya. Kemudian titer antibodi ini mulai meningkat, ya. Biasanya titer antibodi meningkat pada hari ke-3, ya, sampai hari ke-6. Ini titer antibodi IgM, ya. Sementara IgG kadang belum terdeteksi, ya. Kemudian kalau dibiarkan lagi, ya, 4 sampai 7 hari kemudian, ya. Nah, dia bisa, ya, kalau sistem pertahanan tubuh kita baik, ya, mungkin dia bisa mengatasi, bisa sembuh. Tetapi kalau tidak baik, ya, maka akan bisa turun ke paru-paru sehingga terjadilah gejala yang dipanggil pneumonia, ya. Panasnya tinggi, ya, persisten, sesak napas, ya. Kemudian gambaran radiologi menunjukkan adanya pneumonia, ya. Nilai laboratorium semuanya naik, ya. Nah, di sini ya PCR, ya, ini masih bisa ditemukan. Tapi antibodi di sini sekarang sudah mencapai puncaknya. Jadi kalau di sini ya
PCR-nya mulai menurun, tapi antibodinya ini sudah mencapai puncak, ya. Nah, setelah itu, ya, kalau kita biarkan lagi 8 sampai 12 hari kemudian, ya, biasanya ya kalau pasien ini sistem kekebalan tubuhnya jelek, maka dia akan jatuh ke kondisi sistemik, ya, terjadi ARDS, sepsis, ya, kemudian gagal multi organ, ya. Di sini biasanya antibodinya sudah positif, PCR ini bisa sudah negatif atau masih positif, ya. Nah, IgM ini mampu bertahan kurang lebih sampai dengan 3 bulan. Nah, kalau ini tidak bisa diatasi karena terjadinya badai sitokin, ya, jadi zat-zat inflamasi, ya, yang dihasilkan dalam jumlah yang berlebihan, ya, maka terjadilah badai sitokin dan ini dapat mengakibatkan terjadinya kematian. Nah, bagaimana dengan diagnosa? Ya. Nah, diagnosa, ya, yang pertama berdasarkan klinis, ya. Karena itu di sini perlu adanya kejujuran dari kita semua. Jadi kalau kita sudah mulai ada gejala-gejala, ya, batuk, pilek, ya, maka kita harus waspada. Ya, kewaspadaan ini perlu karena yang pertama untuk melindungi diri kita sendiri, ya, agar kita tidak jatuh ke kondisi yang lebih jelek, ya. Karena kalau kita mengetahui dari kondisi awal, maka ini akan lebih baik dalam segi pengobatannya, ya. Kemudian yang kedua juga untuk menghindari penularan, ya, ke lingkungan. Jadi kalau dia gejalanya masih ringan, mungkin bisa isolasi mandiri di rumah dan ini menghindarkan penularan ke orang lain, ya. Jadi karena itu perlu adanya kejujuran dan kita tidak usah malu, ya, tidak usah takut, ya, kalau terkena penyakit ini, ya. Yang penting adalah kemauan kita untuk berobat dan kemauan kita untuk tidak menularkan penyakit ini. Jadi penyakit ini bukan penyakit yang memalukan, ya, tetapi kalau kita kena penyakit ini kita jadi bisa malu-maluin, ya. Nah, selain gejala klinis, ya, juga dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, biasanya laboratorium yang kita periksa adalah leukosit, limfosit, ya, kemudian total dari limfosit, ya, nilai NRR, ya, neutrophil limfosit rasio, ya. Ya, jadi rasio perbandingan antara sel-sel limfosit dengan sel neutrofilnya, kemudian CRP, ya, biasanya ini CRP-nya dia naik, kemudian PCT, ya, PCT-nya juga biasanya naik, ya. NRR ini biasanya naik, total limfosit itu turun. Jadi kalau limfosit rendah, ya, itu hati-hati, kita sedang berhadapan dengan penderita COVID-19, ya. Nah, leukosit ini bisa bervariasi. Pada awalnya, ya, dia bisa normal, kemudian setelah itu bisa menurun, kemudian setelah itu dia bisa naik, ya. Kemudian yang kedua itu adalah repeat test, ya. Nah, repeat test ini memang kalau dilakukan di awal-awal bisa masih belum sensitif, ya. Hari 1 sampai ke 7, ya. Ini biasanya yang menunjukkan positif itu IgM, ya. Sementara IgG masih negatif. Hari ke-7 sampai 14 itu biasanya IgM-nya sudah positif dan IgG-nya positif, ya. Kemudian hari ke-14 sampai 21 biasanya IgM-nya negatif, ya, dan IgG-nya positif. Tapi hati-hati karena IgM ini, ya, dari beberapa literatur dikatakan masih mampu bertahan selama 3 bulan. Ya, jadi meskipun pasiennya umpamanya sudah sehat tapi IgM-nya ternyata positif, ini kita mesti hati-hati, ya. Lalu, ya, untuk diagnosa yang merupakan yang otak emas, ya, itu adalah suap tenggorok, ya, dan suap hidung. Jadi 2. Nah, ini kita mesti hati-hati dalam mengambil suap ini, ya. Ini jangan terlalu permukaan karena jalur permukaan akan menyebabkan terjadinya false negatif, ya. Jadi kita harus agak dalam. Memang tidak enak, ya. Karena kalau kita dalam itu pasti tidak enak sekali rasanya, ya. Tetapi itu perlu, ya, karena kalau cuman di permukaan aja itu bukan swab namanya, itu ngitik-ngitik namanya, ya.
ya. Nah, kemudian dari fototoraks ini kita lihat ya. Nah, ini adalah fototoraks yang normal ya. Ini sudah terkena COVID. Ya, kalau sudah seperti ini ya kita waspada, ini bukan pneumonia biasa ya. Apalagi kalau udah sampai seperti ini ya. Nah, untuk lebih sensitif kita menggunakan CT scan ya. Ada gambaran yang dipanggil GGO ya. Apa namanya? Blast ground opacity ya atau GGO ya. Nah, ini kita lihat ya. Ini yang masih ringan ya, kalau ini sudah tampak jelas ya, masih ringan. Oke, nah sekarang kita meningkat ke tata laksana dari penyakit ini ya. Nah, bagaimana menata laksana penyakit COVID-19 ya? Ini secara mudah ya. Kita bikin ya, pasien dengan tanpa gejala ya. Biasanya ini adalah rawat jalan dan isolasi mandiri ya. Nah, kalau pasien dengan gejala ya, ini ya kita rawat inap. Dan kalau gejalanya lebih berat ya, mungkin kita harus pindahkan ke ruang intermediate atau ruang ICU ya. Sampai saat ini belum ada obat yang spesifik ya. Untuk vaksinasi ya, untuk vaksinasi itu sebetulnya bukan untuk terapi, tapi lebih untuk ke arah pencegahan ya. Nah, beberapa obat yang dicoba untuk digunakan, yang pertama adalah obat antivirus ya. Ini macam-macam, ada oseltamivir ya, remdesivir dan lain-lainnya ya. Kemudian obat malaria ya. Ini adalah golongan kina ya, kloroquine atau hidroksikloroquine ya. Ini dia akan menghancurkan ya membran dari virus ya. Kemudian sitokin, ini adalah interferon alfa ya. Ini termasuk adalah zat-zat inflamasi untuk melawan ya, untuk melawan virus dan juga untuk memanggil ya sel-sel imunologis untuk datang ke daerah yang terinfeksi ya. Kemudian tocilizumab ya, ini inhibitor reseptor interleukin 6 ya. Interleukin 6 ini untuk mencegah supaya reaksinya tidak berlebihan. Jadi mencegah ya, salah satunya untuk menghindari badai sitokin ya. Kemudian dexamethasone ya, ini juga menghindari supaya reaksi inflamasi tidak berlebihan ya. Karena reaksi inflamasi yang berlebihan ini juga tidak baik, karena itu yang juga menyebabkan ya terjadinya kerusakan yang lebih parah di paru-paru ya. Kemudian biasa diberikan vitamin C dosis tinggi ya. Kemudian imunoglobulin ya, ini untuk menaikkan daya tahan ya. Kemudian antikoagulan ya, karena ternyata COVID ini juga bisa menyebabkan terjadinya agregasi ya di pembuluh darah ya. Kemudian plasma konvalesen ya, ini yang baru lagi ya. Ini yang diambil ya dari plasma penderita yang COVID yang sudah sembuh ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk memberikan antibodi terhadap yang spesifik terhadap COVID pada penderita. Kemudian kalau terjadi badai sitokin ya, maka bisa dilakukan plasma exchange ya, kemudian juga ventilator ya untuk menolong mereka yang gagal nafas ya. Nah, dari segi pencegahan ya, prinsipnya ya itu yang pertama, cegah diri sendiri dari penyakit ya. Jadi kita bisa melakukan ya hands ya, hand hygiene ya, cuci tangan ya. Kemudian juga kita menggunakan masker. Masker selain melindungi kita, ya, juga supaya tidak kita menularkan orang lain. Ya. Nah, bahkan disarankan, ya, hindari kontak langsung, ya, dengan orang yang terinfeksi atau juga dengan hewan peliharaan atau hewan liar. Ya, jadi, ya, mungkin kalau kita berhadapan dengan hewan, ya, bahkan ada yang sangat takutnya, ya, memegang kucing saja menggunakan APD lengkap ya. Nah, kemudian cegah orang lain tertular dengan menggunakan masker ya, dan masker ini ya, setelah dipakai ini jangan dibuang di sembarang tempat ya. Dia harus dibuang di tempat yang khusus ya, yang kemudian harus dimatikan ya, karena kita tidak tahu ya apakah orang yang membuang masker ini mengandung virus corona atau tidak. Jadi jangan dibuang di sembarang tempat sampah, karena kasihan sekali nanti yang terkena adalah tukang sampah ya, kita menularkan ke
tukang sampah ya, atau orang lain yang ada hubungannya dengan pengolahan sampah ya. Kemudian makanan yang aman ya, jangan makan yang setengah matang ya, atau yang mentah ya, nanti bersaing dengan kucing masalahnya ya. Jadi kita makan yang matang ya. Nah, virus ini adalah virus RNA. Jadi virus ini sebetulnya mudah untuk dimatikan ya. Kalau saya tidak salah ya, suhu 70 derajat itu sudah cukup untuk mematikan virus ya. Nah, ketika berbelanja di pasar ya, juga kita harus melindungi diri kita dengan masker ya, dan juga dengan cuci tangan ya, hindari kontak dengan hewan ya. Nah, begitu juga kalau ketika bekerja di pasar ya. Nah, pada prinsipnya adalah cuci tangan, pergunakan masker ya, dan jaga jarak ya. Ini adalah pencegahan, cuci tangan, gunakan masker ya. Kemudian yang tidak kalah penting ya, ini adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita ya, dengan makanan yang cukup ya, istirahat yang cukup ya. Kemudian juga menjemur diri di sinar matahari ya. Karena sinar matahari itu gratis ya. Ya, kita bisa menikmati sinar matahari itu gratis, nggak bayar ya. Sampai saat ini itu masih gratis ya. Kalau oksigen itu mulai bayar ya. Kalau Anda di luar ya itu gratis, kalau masuk rumah sakit bayar ya. Kalau matahari itu gratis ya, di mana saja ya, kapan saja ya. Nah, cuma matahari pagi ya, itu adalah yang dari ya jam 8 sampai jam 11 ya. Jangan Anda berjemur tengah hari ya, karena bukan baik, nanti malah Andanya jadi hitam nggak aruat ya. Nah, kemudian ini nanti kalau vaksin sudah ada ya, bisa dilakukan vaksinasi ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, penyakit ini sampai saat ini masih pandemi ya, dan kita tidak tahu ya sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Yang tahu ya hanya virus corona itu sendiri dan Tuhan ya. Nah, karena itulah kesulitan kita ya, kalau kita mencegah dengan melakukan lockdown ya, maka ekonomi akan mati ya. Jadi bisa saja mungkin kita selamat dari corona ya, tapi mati kelaparan ya. Ini yang dipanggil lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya ya. Nah, karena itulah kita mesti mencari jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik artinya adalah ekonomi harus tetap bisa jalan, tetapi kesehatan juga harus tetap terjaga ya. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan di era new normal ini ya, jadi normal baru. Kuncinya ya, itu yang pertama adalah pakai masker, 2 cuci tangan, 3 jaga jarak, 4 kontrol penyakit-penyakit komorbid ya, diabetes, hipertensi, ginjal dan lain-lain. Dan yang terakhir, tingkatkan imunitas tubuh kita ya. Bagaimana kita meningkatkan imunitas tubuh kita ya? Makan ya, minum yang cukup ya, stop rokok ya. Tadi sudah kita tahu salah satu yang dikejar-kejar oleh corona itu adalah ya mereka yang merokok atau smoker. Karena itu hentikan rokok ya. Hentikan minuman keras, karena minuman keras ini dapat menurunkan imunitas tubuh ya. Tidur yang cukup ya. Jadi Anda jangan tidak tidur ya 7 hari 7 malam ya. Nah, tidur yang cukup ya. Yang baik adalah 6 sampai 8 jam ya pada saat ini. Tidur yang cukup akan bisa meningkatkan imunitas tubuh kita ya. Tapi jangan tidur terus-terusan ya. Ya, kalau tidur terus-terusan itu nanti bangun di alam lain ya. Nah, kemudian jaga jarak ya, olahraga ya, olahraganya ringan saja ya, tidak usah ngejar-ngejar pesawat terbang ya, apalagi dikejar-kejar pesawat terbang ya. Kemudian berjemur ya di matahari pagi ya, sekitar matahari jam 8 sampai jam 11 ya. Dan yang penting adalah happy ya. Memang ya di masa pandemi ini bagaimana mau happy ya, pendapatan menurun ya,
kita sulit kemana-mana, ini membuat stres tersendiri. Tapi kita harus upayakan dalam situasi yang sulit ini kita masih bisa tertawa, ya. Sebelum tertawalah kita, sebelum tertawa itu dilarang, ya. Tentu, ya. Ini kalau melihat duit banyak begini, anak kecil bisa tertawa, ya. Nah, ini tertawanya, ya, tertawanya seperti ini nih sangat bagus ini, ya. Ini orangnya kelihatannya sangat senang, ya, sampai mulutnya itu lebar sekali, ya. Nah, kemudian, ya, kita naikkan daya tahannya dengan yang dipanggil empon-empon, ya, bukan dengan empok-empok, bukan. Kalau kita live nggak dapat sertifikat ya, Kak? Robet lagi. Empon-empon ini, ya, sudah diselidiki oleh peneliti dari Surabaya. Ya, ini sebetulnya waktu itu digunakan untuk meningkatkan daya tahan imunitas terhadap virus flu burung di tahun 2002, ya. Kalau saya tidak salah, ya, penelitinya dari Surabaya, ya. Ternyata dari hasil penelitian pada tikus, memang belum pada manusia, pada tikus itu menunjukkan hasil yang positif, ya. Karena itu mungkin kita bisa manfaatkan empon-empon ini, ya. Ini murah meriah, ya. Kemudian jangan lupa, ya, kita bertawakal, ya, berdoa kepada Tuhan, ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir, ya. Jadi, ya, simpulannya, ya, untuk meningkatkan imunitas tubuh, makan yang sehat dan cukup minum, stop merokok dan konsumsi alkohol, cukup tidur dan berkualitas. Jadi tidur bukan hanya cukupnya, tapi kualitasnya, ya. Nah, kalau kita tidur sampai mendengkur, itu berarti tidur berkualitas, ya. Kemudian olahraga ringan, ya, berjemur di matahari pagi, hindari stres, suplemen kesehatan, berdoa dan tawakal kepada Tuhan, ya. Nah, ini beberapa tumbuhan yang punya kaitannya, ya, dengan pandemi ini, ya. Ini adalah pohon kina, ya. Ya. Ini adalah bunga kina, ya. Kina itu yang diambil adalah batangnya. Nah, ini kita lihat nih serai, ya, ini salah satu komponen dari empon-empon, ya, dan ini tanaman-tanaman yang lain yang bisa digunakan, ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Nah, ini juga buah-buahan, ya, kalau kita lihat buah ini mirip sekali bentuknya dengan corona, ya. Saya tidak tahu, ya, apakah buah ini, buah rambutan, ya, ini mampu mengatasi corona, ya. Tapi paling tidak dia dapat meningkatkan daya imunitas tubuh kita, ya. Nah, untuk saat ini, ya, kita harus terus melakukan protokol kesehatan, ya, karena jumlahnya ternyata makin lama makin meningkat, ya. Dan kalau protokol kesehatan ini dilakukan dengan baik, mudah-mudahan kasusnya bisa menurun, ya. Sehingga kita nanti di televisi tidak lagi mendengar kalau ditanya topik yang banyak di acara televisi atau radio itu apa? Jawabannya sekali lagi COVID, ya. Dan terakhir, ya, mungkin kita berdoa untuk teman-teman kita, ya, yang saat ini menderita sakit karena corona, ya, dan juga para penderita yang lainnya, ya. Mudah-mudahan, ya, mereka semua diberikan kesembuhan, ya. Dan kita berdoa untuk kita semua, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit ini, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CC, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jawabnya. Terima kasih Dokter Aulia. Mas Luar biasa, ya. jawabnya. Tadi, ya, habis ini kita akan sesi tanya jawab, Ya. karena ada banyak pertanyaan, ya, Dok, ya. Nah, dari tadi, ya. Halo, kayak Dokter, ya. Ya. Dari tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari Dokter Aulia, ya. Ya, itu. Oh, ya. Salah satunya adalah, nanti saya bacakan, ya, Dok, pertanyaannya saya bacakan aja. Oh, ya. Baik. Ya, nanti saya akan bacakan. Di sini ada banyak, Dok, pertanyaannya. Oh, ya. Sebelumnya saya kontrak dulu karena sekarang hari Jumat, ya, Dok, ya. Dokter Betul. harus sholat Jumat nih, Dok. Kira-kira bisa sampai jam berapa nih, Dok? Masih setengah 11, insya Allah sampai jam 11 tidak apa-apa. Oke, siap. Berarti saya bacakan dari yang paling atas dulu, ya, Dok, ya. Tadi Boleh. beliau sudah menyampaikan, ya, pada kita semua, begitulah cara beliau mempresentasikan, ya. Makanya dapat julukan dokter terbaik, pengajar terbaik di FKUI, ya. Dari menyampaikan coronavirus, akte kelahirannya lah, kemudian iseng menghitung droplet lah, ya. Kemudian sampai
berproses ke dalam selnya ya. Kemudian tadi anoreksia katanya bukan karena nggak ada lauknya, tapi emang karena kondisinya ya. Dan kalau nggak ada rasanya jangan salahin pedagang ya, itulah salah satu trik-trik dari beliau untuk mempresentasikan materinya. Oke, pertanyaan pertama dok dari Tri Yuniasi dok. Beliau adalah bagian CRI dari Mitra Kelapa Gading. Pertanyaannya, apakah mantan penderita COVID masih bisa kena virus lagi, dok? Itu pertanyaan dari beliau, dok. Silakan dijawab, dok. Ya. Terima kasih untuk penanya. Ya. Nah, kalau mereka yang sudah menderita COVID, apakah masih bisa terkena COVID lagi? Ya. Nah, saya mesti kemukakan, virus ini adalah virus RNA. Virus RNA adalah virus yang sangat rentan. Artinya apa? Rentan untuk dibunuh. Jadi sebetulnya itu mudah untuk membunuh virusnya. Ya. Tetapi dia juga rentan untuk mengalami mutasi genetik. Ya. Jadi mutasi genetiknya itu ternyata bisa berubah. Ternyata dari penelitian, ya, strain, ya, jadi subjenis dari virus ini yang ditemukan di Spanyol, Italia, ya itu berbeda dengan yang ditemukan di Wuhan atau Cina. Ya. Kemudian juga ternyata yang di Timur Tengah, ya, di Iran itu juga ternyata berbeda. Ya. Jadi diduga ini terjadi akibat mutasi. Ya, karena memang virus ini mudah sekali mutasi. Nah, kembali ke pertanyaan ini, apakah mereka yang sudah terkena akan dapat terkena lagi? Ya. Nah, secara teoritis, ya, ini bisa terkena lagi. Ya. Artinya, kalau yang nanti yang menginfeksi adalah virus baru, ya, artinya yang mengalami mutasi genetik, ya, maka dia akan bisa terkena lagi. Ya, meskipun mungkin, ya, chance untuk itu lebih kecil. Mungkin itu jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih, dok. Sangat jelas jawabannya. Semoga terjawab. Pertanyaan berikutnya, dok, dari Sonia Desman, Mika KGA juga. Penjelasan bahwa target utama dari virus COVID-19 menyerang senior men smoker. Nah, kenapa laki-laki menjadi target utama? Lebih besar dibanding perempuan, dok, katanya. Ya, terima kasih. Ini kalau kita bicara dari segi filosofi, ya, makin ke sini, ya, jumlah kelahiran laki-laki makin sedikit. Ya. Nah, kalau kita amati, ya, itu 1 ya banding 3 atau mungkin banding 4 saat ini. Ya. Kemudian yang kedua, umur laki-laki, ya, biasanya lebih pendek dari perempuan. Jadi kalau kita lihat, ya, biasanya, ya, bapaknya udah nggak ada, ibunya masih seger. Ya. Jadi ini, ya, juga terkait dengan imunologis, ya. Sebab pastinya memang masih belum diketahui, tetapi diduga perempuan itu mempunyai daya tahan imunologis yang lebih baik dibandingkan dengan laki-laki. Ya. Perempuan lebih kuat untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya memerlukan ketahanan. Ya, kalau laki-laki, ya, biasanya kuat tapi tidak berlangsung lama. Jadi memang sifat imunitasnya, ya, diduga pada laki-laki lebih lemah dibanding dengan wanita. Ini tuh, makasih. Dokter, semoga menjawab ya, dok, ya. Ya. Oke, selanjutnya, dok, pertanyaan dari Sri Nurhayati. Mau bertanya bagaimana tata laksana perawatan pasien COVID khususnya bayi dan anak-anak. Mungkin bisa disampaikan, dok. Ya. Nah, untuk bayi dan anak-anak, ya, ini memang bisa terkena virus, ya. Meskipun kalau kita lihat, ya, insidensnya lebih kecil dibandingkan dengan orang dewasa, ya. Nah, mengenai penata laksanaannya itu juga sama, ya, dengan yang dewasa. Jadi biasanya diberikan adalah untuk meningkatkan imunitas tubuh, ya. Kemudian obat antivirus bisa digunakan, ya. Kemudian juga diikuti dengan pemberian antibiotik, ya. Kemudian obat-obat simptomatik, ya. Jadi pada prinsipnya itu sama dengan dewasa, ya. Hanya nanti yang berbeda tentunya adalah dalam hal dosis. Dan mungkin ada beberapa obat yang bisa diberikan di dewasa tapi tidak bisa diberikan pada anak-anak. Begitu jawabannya.
Baik dokter, terima kasih untuk jawabannya. Semoga terjawab ya untuk Bu Ii. Kemudian dari Eni Nurhayati dok, dari Mitra Kelapa Gading lagi. Bagaimana penanganannya dan apakah sudah dinyatakan bahwa COVID-19 bila ada keluhan batuk, pilek, sakit kepala, sakit tenggorokan, tidak ada penciuman, tetapi hasil swab negatif? Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Nah, untuk ini, hasil swab ini memang kita mesti lihat dari banyak aspek. Ya. Artinya, satu dari aspek pengambilannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau pengambilannya tidak baik, ya, jadi pengambilannya hanya superficial, kemungkinan virusnya tidak terangkat. Ya, sehingga nanti pada saat di tes PCR itu akan negatif. Ya, karena itu pengambilan itu sangat penting. Ya, jadi kita mesti masukkan agak dalam. Ya, nah itu. Kemudian yang kedua adalah media transportnya. Ya, media transportnya ini apakah cukup baik, ya, apa tidak. Ya, kemudian tentu alatnya, ya, alatnya tentu mesti dikalibrasi, ya. Dan PCR ini biasanya menggunakan primer yang kita panggil, ya, untuk guides, ya. Ada yang reverse, ada yang forward, ya. Nah, kalau primernya ini, ya, masih baik, dia akan mampu melaksanakan fungsinya dengan baik. Dan juga ya PCR ini juga kita mesti lihat masa inkubasinya. Kalau masih terlalu dini, ya biasanya dia masih negatif. Tapi kalau sudah ada gejala-gejala batuk, pilek, demam, apalagi sudah ada anosmia, ya itu biasanya sih sudah positif. Demikian. Oke, baik. Terima kasih dok penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dok ya, dari Adi Andika. Silakan. Assalamualaikum dok. Apakah berjimat dapat menularkan COVID? Berjima dapat mengeluarkan COVID. Ya. Ya. Sampai saat ini ya penularan lewat hubungan seksual ya itu belum didapatkan. Ya, karena penyakit ini bukan termasuk penyakit hubungan seksual. Karena itu nggak usah malu-malu ya. Biasanya kalau datang ke dokter yang suka malu-malu itu adalah penderita penyakit hubungan seksual ya. Setelah sudah kemukakan biasanya jadi malu-maluin ya. Nah, sampai sekarang ya tidak atau belum ada data mengenai ditularkan lewat hubungan seksual. Yang terjadi itu adalah, mohon maaf ya, karena kalau pada hubungan seksual itu pasti kontak sangat dekat. Nggak mungkin hubungan seksual ya dari jarak jauh begitu ya, umpamanya dari Jakarta Bandung gitu. Nggak mungkin ya, Jakarta Bandung hubungan seksual. Ya pasti hubungan seksual itu ya sangat dekat ya, kurang dari setengah meter ya, bahkan ya berhimpit lah. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini pasti akan bisa ditularkan lewat saluran nafas, seperti yang kita mengatakan juga tadi, lewat saluran cerna, ya termasuk lewat liur. Ya, mungkin itu. Oke, terima kasih dok. Semoga menjawab buat Adi Andika. Selanjutnya dok, dari Hairudin Anwar. Assalamualaikum, selamat pagi. Apakah pasien atau orang yang sudah terkena COVID-19 terus dinyatakan sembuh punya resiko kambuh atau menularkan lagi ke orang lain? Saya rasa sama pertanyaan dengan yang tadi dok ya. Ya, betul. Oke, jadi mungkin tidak perlu kita jawab. Untuk Putu Yuniari Sugata, selamat pagi dokter. Saya mau bertanya untuk pasien COVID yang diberi terapi nebulizer. Aerosolnya berbahaya dan pasien dibiarkan selama 3 jam atau perawat tidak kontak. Apakah terapi nebulizer ini bisa digantikan dengan terapi lain untuk meminimalkan tenaga medis khususnya perawat yang langsung kontak dengan pasien terkontaminasi dengan aerosol nebulizer? Karena masih ada beberapa dokter memberi terapi nebulizer kepada pasien tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Memang terapi nebulizer ini biasanya adalah kita untuk melebarkan ya bronchiolus ya, sehingga kita harapkan ya udara bisa lewat lebih lancar ya. Nah, biasanya penyempitan pada bronchiolus ya yang dilebarkan ya, atau dia ada banyak lendir ya, itu memang dilakukan lewat nebulizer ya. Umpamanya pada penyakit asma ya, umpamanya ya, itu kita lakukan lewat nebulizer, atau yang riaknya banyak umpamanya kita lakukan lewat itu ya. Nah, memang untuk meminimalkan penggunaan nebulizer itu kita bisa menggantikannya dengan menggunakan obat-obatan, misalnya adalah aminofilin. Tapi kadang-kadang kita mesti lihat ya, kalau umpamanya heart rate-nya sudah tinggi ya, kemudian aminofilin itu juga tidak bisa ya begitu saja dilakukan. Jadi memang ini ada pertimbangan-pertimbangan
medis, ya, kapan kita masih bisa menggunakan nebulizer, kapan kita tidak menggunakan nebulizer. Tapi kalau toh terpaksa kita menggunakan nebulizer, maka yang melakukannya harus menggunakan APD lengkap, ya, selama ya, hasil pemeriksaan ya itu belum ada, apalagi kalau sampai sudah positif COVID, begitu ya. Nah, kecuali kalau sudah jelas-jelas itu bukan COVID, itu saya kira bisa dilakukan. Tapi dalam era COVID ini tetap saja kita sebaiknya waspada ya untuk menggunakan nebulizer. Ya. Jadi pakai APD lengkap, ya, lakukan di ruang yang tekanannya negatif, ya. Kemudian juga yang ventilasinya bagus, ya, yang bisa ditarik, ya. Dan yang tidak kalah penting, biarkan sampai lebih dari 3 jam. Untuk menghindari terjadinya penularan. Saya tadi mungkin terlupa ya, salah satu cara juga untuk mengurangi risiko terkena penyakit ini ya untuk gedung-gedung ya. Ini biasanya gedung-gedung itu ventilasinya sangat jelek ya, karena kita biasanya hanya mengandalkan AC ya. Karena kita tidak suka umpamanya jendela dibuka ya sehingga panas ya, debu dan segala macam sehingga AC. Nah, padahal pertukaran udara itu sangat penting. Jadi ya mungkin kalau tidak setiap hari ya dalam beberapa hari ya kita lakukan pertukaran udara. Ya, jadi udara yang di dalam itu berganti dengan udara luar. Dan ya kalau bisa biarkan sinar matahari pagi itu masuk. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Baik dokter, terima kasih. Semoga menjawab ya. Pertanyaan berikutnya dok, dari Nastian Penjaga Sumber. Wah, Nastian dari Mitra Kelapa Gading. Ini pertanyaan ini dok, anggota Dewan. Biasanya agak berat ya dok ya. Ada 3 pertanyaan dok. Pertanyaan pertama, bicara new normal tentunya tidak lepas dari situasi report dari WHO. Sejauh ini bagaimana penerapan kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia, mengingat pernah tanggal 13 Agustus terdapat 133.000 kasus yang baru. Oke, mohon dijawab dok. Ya, terima kasih. Ya, ini memang pertanyaan dari anggota DPR memang ya sering seperti ini. Ya. Nah, itulah yang saya bilang dilematis yang terjadi. Ya, kalau umpamanya yang paling bagus adalah lockdown total. Ya, jadi orang itu di rumah total, tidak boleh ada yang keluar, makanan didistribusikan. Ya, umpamanya tentara yang mendistribusikan. Ya. Kemudian orang dijamin penuh ya listrik, air, gasnya semua ya. Kemudian sampai ya kita lihat, kalau kita lihat dari penularannya itu berkisar antara 0 sampai 21 hari ya. Jadi mungkin lockdown total ya paling tidak untuk selama 1 bulan ya. Itu praktis orang tidak boleh keluar dari rumah ya. Nah, tentu ini satu hal yang berat ya, karena terkait dengan urusan ekonomi ya. Ekonomi pasti akan mati ya. Beban pemerintah yaitu sangat besar ya. Nah, tapi di sisi lain kalau kita biarkan saja ya, yang kita panggil dengan herd immunity, jadi kita udahlah biarkan saja, nanti yang mampu bertahan, yang tidak mampu ya sudah meninggal begitu ya. Itu namanya herd immunity ya. Itu juga tidak manusiawi. Nah, karena itu yang diambil oleh pemerintah ini adalah jalan tengah, ya. Kalau dalam ajaran Islam itu dipanggil ya jalan moderat, ya. Umatun wasitoh, umat pertengahan, tidak kiri, tidak kanan, jadi tengah-tengah, ya. Kalau di dalam kenegaraan tidak liberal dan tidak komunis, Pancasila, ya. Nah, itu ini adalah ekonomi diusahakan harus tetap hidup ya, tetapi protokol kesehatan itu harus dijalankan ya. Mungkin ya itu yang bisa dilakukan ya, tetapi memang dengan risiko ya tetap ada ya kasus-kasus ya, peningkatan kasus dan segala macam. Nah, itu tentu akan diawasi. Kalau peningkatannya terlalu tajam ya mungkin mau nggak mau ya mesti direm lagi ya, PSBB ini menjadi lebih ketat lagi begitu ya. Kemudian kalau sudah menurun lagi ya mungkin bisa dilonggarkan kembali. Jadi memang itu semua memerlukan pengamatan epidemiologi yang cermat ya. Jadi kita harus bertanya kepada ahli epidemiologi
Itu jawaban saya. Oke, terima kasih dok, sangat gamblang ya. Semoga menjawab ya Pak Nastian ya. Oke, masih dengan akun yang sama dok, dia punya 3 pertanyaan. Pertanyaan kedua dan 3, bagaimana penggunaan tepat masker kain mengingat apa yang dianjurkan per 4 sampai 6 jam? Dan untuk anak di bawah 2 tahun, perlukah memakai masker? Ya. Nah, untuk masker kain ya memang patokannya itu adalah selama dia tidak basah ya. Kalau dia basah ya, karena pada saat kita bernafas ya, itu juga ada hembusan-hembusan air yang sangat halus ya. Ya, itu akibat penguapan segala macam ya, itu bisa menyebabkan terjadi lembab atau basah pada masker. Nah, kalau sudah itu terjadi ya memang kita harus ganti ya. Jadi tidak ada masker kain itu yang dipakai ya sampai sebulan gitu ya. Nah, untuk anak kecil ya itu tetap ya menggunakan masker juga ya. Nah, kalau dia merasa tidak enak, ini memang kesulitannya kalau anak kecil itu memang saya mengetahui paling tidak mungkin kita bekali dengan face shield ya. Kalau umpamanya dia sangat sulit untuk menggunakan masker, tapi tetap diupayakan menggunakan masker karena untuk sementara itu proteksi yang terbaik ya untuk menghindari penularan ya melalui jalan nafas. Oke, terima kasih dok. Sangat jelas ya. Pertanyaan berikutnya dok, masih sanggup ya dok ya? Lanjut ya. Belum jam 11 nih dok. Oke, Agus Sustiono dari Mitra Keluarga Tegal. Izin bertanya, apakah pasien positif COVID yang tanpa gejala atau asimptomatik penularannya sama kuatnya dengan pasien yang bergejala dok? Ya, kalau dari aspek penularan sama. Yang nanti menentukan dia bergejala atau tidak itu adalah proses imunitasnya. Ya, jadi kalau dari segi kumannya itu semua kumannya masih sama-sama galak ya karena berasal dari ibu dan bapak yang sama. Ya, jadi nenek moyang dari kumannya itu sama, jadi tingkat ganasnya, virulensinya itu juga sama. Yang menentukan nanti dia menjadi bergejala atau tidak itu adalah kemampuan imunitas atau kekebalan tubuh kita. Oke, semoga menjawab ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ahmad Hadi Widayat ya dok. Assalamualaikum Pak Haji. Wah, sepertinya teman main layangan ya dok ya. Mau bertanya, dalam menghadapi era new normal untuk para tim medis atau perawat dan dokter, yang perlu kita waspadai baik dalam pekerjaan rumah sakit maupun di luar lingkungan rumah sakit, di keluarga dan masyarakat dok. Yang perlu diwaspadai, ya tentu adalah pencegahan ya terhadap penularan. Dan pencegahan terhadap penularan itu ya di era-era sekarang ini ya itu adalah cuci tangan ya, jaga jarak, penggunaan masker ya, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas seperti yang tadi sudah saya kemukakan ya. Caranya itu ya dengan makan cukup, hindari rokok ya, hindari alkohol ya, kemudian berjemur ya, olahraga ringan ya, hindari stres ya, dan berdoa ya, itu untuk meningkatkan imunitas. Dan di samping itu untuk mereka yang mempunyai komorbid ya, itu juga harus mengontrol penyakitnya ya. Jadi penyakitnya ini harus terkontrol. Sehingga dengan mengontrol penyakit itu ya, penyakit komorbid itu juga akan mengurangi beban imunologis yang harus dihadapi. Oke, terima kasih dok. Sangat jelas ya jawabannya. Kemudian dok, dari Sri Nurhayati, perlukah kita memisahkan alat-alat makan dan lain-lainnya jika kita COVID dan isolasi mandiri di rumah dengan keluarga yang lain dok? Terima kasih. Ya, seperti yang saya uraikan tadi, sebetulnya kuman ini ya merupakan kuman yang rentan, artinya dia gampang dibunuh. Ya, dia dengan menggunakan disinfektan saja dengan alkohol 65% itu sudah mati ya. Kemudian dengan pemanasan juga mati ya, dengan deterjen ya, dengan sabun-sabun cuci ya, itu juga dia tidak tahan ya. Kemudian dengan sinar matahari dia juga tidak tahan. Jadi sebetulnya kalau alat-alat makan kita dicuci dengan baik ya, kemudian dikeringkan juga dengan baik ya, insya Allah proses penularan ya lewat alat-alat makan dapat kita hindari. Dan yang nggak kalah penting adalah makanannya itu sendiri. Upayakan makanan itu harus matang ya, tidak setengah matang apalagi mentah
ya, takut nanti berebut sama kucing soalnya, ya. Jadi diupayakan tuh makannya matang, ya. Dan pada saat makan, ya itu jangan satu piring rame-rame, ya. Karena saya mengetahui ada di beberapa ya masyarakat ya yang ada kebiasaan makan ya piringnya besar, jadi nyendoknya rame-rame. Saya pernah ke Kalimantan Barat, ya itu ada yang dipanggil bakso Joni, ya. Jadi baksonya itu bareng-bareng dikasih alat untuk nyelup, ngambil baksonya, dicelupkan ke semacam bumbu begitu terus diambil, ya. Nah itu dipanggil bakso Joni. Saya tanya waktu itu, Joni singkatan apa? Jorok tapi nikmat. Nah itu mesti dihindari, ya. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Ya. Udah jadi kita jangan beli bakso Joni ya dok ya. Oke siap. Terima kasih. Selanjutnya dok dari Yuni dok. Jika pasien sudah cek swab PCR hasilnya negatif dan foto toraks ada perselubungan, apakah perlu dilakukan CT scan torak? Kemudian kalau dia positif COVID, kenapa harus isolasi 2 minggu nih dok? Nah itu dia. Ya. Jadi PCR-nya positif ya? PCR-nya negatif dokter. PCR negatif, foto Ya, toraks toraks perselubungan. ada Perlu perselubungan. CT scan torak nggak dok? Nah, kalau menurut saya dari foto toraks saja kalau memang sudah ada perselubungan, itu biasanya di CT-nya juga akan ada perselubungan. Kecuali kalau di toraks itu kita ragu-ragu, mungkin kita perlu CT. Tapi kalau toraks sudah terang benderang, ya, maka ya saya kira kita tidak perlu untuk CT scan. Kecuali kalau kita mau mencari yang lainnya. Itu menurut saya. Oke, mungkin PCR ulang perlu nggak dok? Nah, PCR ulang itu masih diperlukan. Nah, untuk PCR ini ya, kalau mengacu kepada protokol yang baru, itu dilakukan setidaknya 2 kali. Ya. Jadi tidak cukup hanya PCR sekali kita lakukan, lalu kita bilang, oh ini negatif karena hasilnya negatif. Biasanya protokol yang sekarang itu diulang dalam waktu 24 jam. Jadi 2 kali. Dengan 2 kali ini, ya itu kita harapkan itu menjadi lebih selektif. Kalau dia memang tadinya positif negatif, mungkin karena kurang ngambilnya dan segala macam, dengan yang kedua kali itu bisa lebih memastikan. Ya. Nah, setelah PCR ini dilakukan 2 kali, maka PCR yang selanjutnya kapan? PCR yang selanjutnya, ya, itu biasanya kalau kita lihat dari perjalanan penyakitnya, ya, itu paling tidak ya sekitar 5-7 hari lagi kalau mau diulang. Kalau kita masih ragu. Terima kasih. Oke, terima kasih dok. Satu pertanyaan yang belum dijawab dok. Tadi kenapa isolasinya harus 2 minggu dokter? Nah, isolasi 2 minggu itu juga melihat kepada perjalanan penyakit. Ya. Jadi pada saat minggu pertama itu biasanya ya baru kalau orang pacaran bilang itu baru kenalan. Ya. Nah, menjelang minggu kedua itu sudah mulai datang ke rumah. Ya. Minggu kedua itu sudah mulai ya bersinggungan dengan calon mertua, ya. Nah, setelah itu udah minggu ketiga udah mesti ada keputusan, ya. Sama ini penyakit ini, ya. Penyakit ini minggu pertama, ya, sampai minggu kedua, ya, itu biasanya masa-masa inkubasi, ya. Mulai gejala awal, minggu kedua itu gejalanya sudah mulai kelihatan, setelah minggu ketiga, ya, biasanya itu ya sudah sembuh atau lebih berat, ya. Jadi paling tidak 2 minggu itu kita bisa mengetahui perjalanan penyakitnya. Kalau selama 2 minggu penyakitnya tambah berat, ya tentu ya tidak berhenti di 2 minggu, ya. Berarti itu mesti ditambah dan ya juga pengobatannya ya tidak cukup hanya isolasi di rumah. Umpamanya setelah hari ke-12 baru muncul gejalanya. Ya. Nah itu tentu ya tidak cukup untuk di rumah, berarti harus ke rumah sakit untuk dirawat. Tapi kalau sudah lebih dari 2 minggu, ya itu kita harapkan ya sudah bisa kita pastikan kalau memang dia tidak gejala, ya itu biasanya penyakitnya itu ya sudah reda. Yang paling bagus adalah sampai 3 minggu. Terima kasih. Oke, terima kasih dok. Semoga menjawab. Dokter, waktu kita tinggal 3 menit lagi dok. Pertanyaan masih banyak dok. Oke, selanjutnya dari Dina Aryani di Mika Gading Serpong nih dok. Mohon pencerahan jika pasien COVID terkonfirmasi asistol, apakah untuk tindakan RJP disarankan? Bagaimana protokol penanganannya? Ya, untuk saat ini tindakan RJP itu juga sangat berpotensi besar ya untuk menularkan.
Dan biasanya pasien-pasien dengan COVID kalau sudah sampai RJP, ya itu berarti kita harus merelakan. Ya. Karena itu berarti ya bahwa parunya itu sudah penuh ya dengan cairan lendir ya dan sudah kolaps. Jadi kalau kita lanjutkan, kita lakukan RJP pun yaitu dalam tanda petik ya tidak ada gunanya. Bahkan mungkin akan menularkan kepada yang menolong. Jadi kalau pasien COVID sudah asistol ya sebaiknya tidak perlu untuk di RJP. Oke, semoga terjawab ya dari Dina Aryani. Selanjutnya dari Uis Ramadini. Pemberian vitamin C dosis tinggi apa tetap diberikan pada pasien dengan gangguan ginjal, dok? Vitamin C dosis tinggi yang aman untuk tubuh kita berapa sih, dok, dosis per harinya? Ya, terima kasih. Nah, untuk vitamin C ya sebetulnya batasnya itu cukup lebar ya. Karena kenapa? Vitamin C ini adalah salah satu vitamin di luar dari ADEK ya. Jadi kalau vitamin A, D, E dan K itu akan diakumulasi di dalam tubuh. Tapi kalau vitamin B dan C kalau berlebih dia akan dibuang ya dari tubuh kita. Sehingga diharapkan itu tidak akan terjadi akumulasi. Nah, berapa batas dosis seharinya? Ya memang ini cukup lebar ya. Saya agak lupa batas maksimalnya ya. Itu agak lebar ya. Nah, selama dia tidak, memang vitamin C ini ya untuk mereka-mereka yang tertentu ya dengan gangguan ginjal bisa menstimulus terbentuknya batu ya. Tinggal nanti kita lihat kalau memang ada riwayat batu ya sebaiknya tidak menggunakan vitamin C dengan dosis yang terlalu tinggi ya, mungkin dengan dosis yang biasa. Tapi kalau tidak ada ya maka kita lebih bebas ya. Dan biasanya kalau kita lihat ya kalau kita mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi ya itu kencing kita menjadi kuning karena memang vitamin C ini sebetulnya yang dibutuhkan hanya sedikit di tubuh kita. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, semoga menjawab ya. Dokter, kebetulan udah pukul 11, dok. Mau nambah 5 menit lagi? Sebentar, boleh, dok? Boleh. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Mungkin kita coba. Mungkin dari mitra lain, coba saya baca ya. Karena dari KGA tadi sudah cukup banyak. Pertanyaan Miminawati Setiani, ini dari mana ya? Nggak ditulis soalnya. Pasien sudah 5 kali dan kelimanya hasil swabnya Dari positif Gading Serpong, terus. Pak. Dari Gading Serpong. Ya, Oke, terima kasih dari Bu Gading Biarti. Serpong. Oke. Jadi pasiennya udah 5 kali swab nih, dok. Kelima hasil swabnya positif terus. Apakah pasien tersebut itu masih menularkan? Dan apakah ada cut off point-nya viral out? Seperti apa jika fase pasien COVID-19 tidak menularkan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, ini memang agak sulit pertanyaan ini. Ya, PCR sudah 5 kali, hasilnya masih positif. Ya, apakah masih menularkan? Ya. Nah, kalau kita lihat PCR ini sangat bergantung kepada keberadaan dari kuman. Ya. Jadi selama masih ada kuman, ya, itu biasanya PCR itu akan terambil, ya, akan positif. Ya, tetapi kalau tidak ada kuman, maka PCR akan negatif. Beda dengan antibodi. Antibodi umpamanya setelah fase akut itu terlampaui, ya, setelah fase akut ini terlampaui, antibodi itu masih tetap bisa positif, meskipun umpamanya dia sudah sehat. Nah, kalau untuk PCR, ya, filosofinya, ya, secara prinsip, selama masih ada kuman, maka PCR masih positif. Ya, berarti kalau PCR positif, berarti masih ada kuman. Nah, untuk amannya, ya, memang sebaiknya masih tetap karantina, ya, karantina mandiri, ya, sekalipun umpamanya tidak ada gejala sampai nanti kita dapatkan PCR yang negatif. Kemudian kalau untuk antibody, ya, umpamanya imunoglobulin M, ya, repeat test M begitu, itu masih bisa positif 3 bulan meskipun orangnya sudah sembuh. Jadi kalau PCR, ya, itu tetap kita masih tunggu sampai dia negatif. Tapi kalau antibody, ya, itu kalau sudah melampaui masa inkubasi, ya, itu saya kira, ya, kita bisa menyatakan, ya, dia tidak perlu lagi karantina karena untuk
hilangnya antibodi itu butuh waktu yang lebih panjang. Ya. Ya, kalau IgM itu bisa sampai 3 bulan. Ya, meskipun pasien sudah dalam tanda petik sehat walafiat. Begitu. Terima kasih. Oke, baik. Semoga menjawab. Satu pertanyaan terakhir ya, Dok ya? Oke, selanjutnya dari Adriana Robin. Oke, Eka dari Mika GSE lagi, Dok. Ya. Selama ini penularan melalui droplet, apakah bisa hewan peliharaan bisa menularkan virus ini? Misalnya kucing, anjing, burung. Karena kita dengar awal mula virus ini penularannya dari hewan seperti luwak ataupun kelelawar, Dok. Ya. Nah, memang ya dari hewan ya itu bagian-bagian tubuh yang disebut tadi ya, liur, ya cairan-cairannya ya itu bisa menular. Bahkan di tubuhnya ya itu bisa mengandung kuman. Jadi kuman itu bisa ada di sisi sebelah dalam, bisa juga ada di sisi sebelah luar ya. Kecuali kalau binatang itu memang binatang yang dalam tanda petik ya betul-betul terjaga higienisnya. Itu jawaban saya. Oke, dokter. Saya rasa cukup ya, Dok ya. Karena keterbatasan waktu, kebetulan sekarang di hari Jumat, dokter dan teman-teman yang lain juga ada yang perlu salat Jumat untuk teman-teman yang pria, yang muslim. Saya rasa saya cukupkan untuk sesi tanya jawab. Untuk sisa pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan coba kita balas via email ya, Dok ya. Nanti coba saya kirim ke dokter bantu jawab, diketik, nanti saya kirim ke email masing-masing peserta. Oke, untuk dokter, waktunya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan kita kali ini diskusi tentang sekali lagi COVID-19 dengan subjudulnya New Normal ya. Tadi sudah kita bahas dengan sekian banyak pertanyaan dan pesertanya yang hadir sebenarnya lebih dari 250. Hanya saja mereka tidak bisa join ketika sudah di angka 250, Dok. Jadi beberapa mereka keluar masuk agak kesulitan. Sebenarnya cukup antusias, Dok. Semoga kedepannya kita bisa berbincang lagi dengan dokter dengan tema yang berbeda pastinya, Dok, dengan mengundang teman-teman dari regional lainnya, Dok ya. Oke, dokter. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih, dokter, untuk waktunya. Dokter, ada mungkin ada kata-kata atau yang bisa disampaikan buat kita, Dok, pesan-pesan sebelum mengakhiri webinar kali ini. Pesan-pesan kita di dalam pandemi ini, maka kita harus selalu waspada, jaga kesehatan kita, dan juga jaga kesehatan orang lain. Ya, semoga kita semua tetap sehat, ya. Dan karena kita berkecimpung di medik, ya, dan para medis, maka kita harus berhati-hati dalam melaksanakan tugas kita, ya. Tapi kita tidak perlu terlalu takut dengan coronavirus, ya. Insya Allah kalau niat kita baik, Allah akan bersama kita. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, jangan tinggal left dulu dari webinar kita kali ini, karena saya akan membagikan link. Link ini berisi biodata teman-teman dari email, kemudian nama lengkap ya, dari Mika mana, mohon diisi. Nama lengkapnya diusahakan tidak menggunakan gelar ya, karena saya akan mengirim sertifikatnya berupa format PDF dengan mengirimnya berdasarkan alfabetis ya. Jadi diharapkan teman-teman tidak menuliskan gelar di depan atau di belakangnya, biar lebih mudah mencari teman-teman yang lainnya. Dan saya umumkan sekali lagi, pastinya dokter, saya lupa tadi, kita akan pilih satu peserta terbaik dengan pertanyaan paling bagus menurut dokter. Siapa nih, Dok? Waduh, ini agak sulit nih ya. Semuanya pertanyaan. Atau dua deh, Dok. Sama nih, dua saya tambahin sulit dua. Nih. Menurut saya semuanya baik-baik. Jangan semua, Dok. Jangan semua, Dok, dananya nggak ada. Ya. Gimana ya? Saya agak apa? Pertanyaannya aja, Dok, nanti saya akan cari siapa pertanyaannya, siapa penanyanya. Pertanyaan yang mana menurut dokter yang paling mungkin yang bagus? Terkait dengan masalah penularan kayaknya ya. Penularan yang mana ya? Saya terlupa. Penularan yang ini, Dok, yang pasien yang PCR positif 5 kali tadi, cut off poinnya, bukan? Itu, ya. Itu salah satunya ya. Oke, berarti dari Mika GSE ya, Bu ya?
Enggak sih ya. Tadi pertanyaannya. Dari Minawati Setiani. Oh iya. Wah, Dari ya, GSE, Minawati Pak. Setiani. Dari GSA. Oke, selamat Mm-mm. untuk Minawati Setiani. Nanti Ibu Giardi mohon dibantu nomor handphonenya atau nomor untuk diisi Oke. OVO atau GoPay-nya, Bu. Jadi dapat Siap, Pak. saldo 50.000 ya, Bu ya. Oke, untuk siap, Pak Minawati Setiani. Fian. Satu lagi, Dok. Siapa peserta terbaik pertanyaannya? Satu Apakah lagi. dari pertanyaan tentang RJP, kemudian tentang cek swab PCR, kemudian tentang new normal terkait dengan penerapan kebijakan di pemerintah Indonesia, gimana tuh, Dok? Yang mana, Dok? Dari anggota legislatif. Saya kira dari anggota legislatif ya. Saya setuju karena Oh ya. kebijakannya agak sulit ya untuk mengambil secara hitam dan putih begitu ya. Hitam dan putih, wah, luar biasa. Jadi selamat ya untuk Pak Nastian ya. Nastian penjaga sumber di sini nama akunnya. DPR. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter. Dokter sudah memilih dua, yang satu dari GSE, yang satu dari KGA ini ya, Nastian penjaga sumber apa nih? Sumber alam apa sumber yang lainnya? Oke, selamat untuk dua tersebut. Terima kasih, Dokter Aulia, sekali lagi untuk waktunya. Untuk teman-teman peserta, saya akan share link evaluasi, mohon diisi. Saya akan buka link ini nanti sampai jam 1 ya, untuk menghindari, karena Jumatan saya perpanjang deh sampai jam 2, untuk menghindari teman-teman kita yang nggak ikut webinar tapi dia ngisi link, karena ini akan dapat sertifikat ya, dan 100 yang mendapatkan nilai 100 pertama kali, dia akan mendapatkan voucher juga, atau saldo senilai Rp50.000. Oke, saya akan share linknya di kolom chat, silakan diisi. Oke, saya rasa cukup untuk webinar kita kali ini. Untuk Dokter Aulia, terima kasih waktu dan tempatnya, Dokter. Oke.